kawan semua, jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, agar saya lebih semangat lagi membuat video dan menulis cerita ini. Bu, sebenarnya Yogi Chen, dia. Michelle Su berpikir sangat lama, dan tidak tahu apa yang bisa dibanggakan dari Yogi Chen. Dia hanya tahu, selama 2 tahun lebih ini, dia bekerja keras, kemudian merawat dirinya sendiri dengan baik. Michelle Su pun juga tidak tahu apakah dia sebenarnya menyukainya atau tidak. Hanya saja dia sedikit tidak ada kemajuan, tapi semuanya terlihat baik-baik saja. Kamu jangan membantunya, bicara Julia Tang dengan sikap dingin dan berkata, kalian tidak mau pisah ya? Sudah, tunggu waktu yang tepat aku yang pergi saja. Bu, apa yang kamu bicarakan? Michelle Su pun menghindar dengan cemas. Gadis baik, Bu sebenarnya bukan menjadikannya sasaran. Julia Tang memegang tangan Michelle Su sambil membujuk dan berkata, coba kamu pikirkan dengan baik, sejak kamu menikah dengan sampah itu, berapa banyak orang memandang rendah dan mencemoohmu. Setelah 2 tahun menikah, dia di rumah kita sembarang makan dan minum. Apakah aku ada mengatakan sesuatu? Sekarang dia meminjam dari temannya sebanyak 8 juta RMB, sekitar 1,6 miliar rupiah, menutupi kekurangan perusahaan. Hitungannya membalas rasa terima kasih kepada kita. Sekarang kamu dan dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita tidak berutang padanya, dan juga dia tidak berutang pada kita. Tapi, Ibu tidak menunggu perkataan Michelle Su, Julia Tang langsung buka mulut dan berkata, dan juga, Donnie Wei meneleponku pada hari ulang tahun nenekmu waktu itu. Dia juga berpartisipasi. Dia juga sudah menyiapkan hadiah besar untuk merayakannya. Jika waktu itu nenek puas, kalian berdua akan bersama. Michelle Su menggigit bibir dengan erat dan tidak bicara sepatah kata pun. Ketika Julia Tang masih ingin menambahkan 2 kalimat lagi, kemudian dia melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Pria ini dengan setelan jas dan sepatu kulit memegang koper di tangannya. Pria ini tidak lain adalah ayah Michelle Su, Clifford Su. Julia Tang dan Michelle Su langsung menyambut kedatangannya, dan mereka bertiga sekeluarga pun berpelukan cukup lama. Ini baru namanya ada tawa ketika meninggalkan bandara. Setelah kembali ke rumah, Julia Tang membuat 1 meja makanan enak. Urusan memasak biasanya Yogi Chen yang melakukannya. Dia sudah lebih dari 2 tahun tidak masak, dan dia bahkan sangat buruk dalam memasak. Setelah mengambilkan Clifford Su nasi, Julia Tang mulai bertanya tentang kehidupan suaminya di luar negeri. Clifford Su menjawab dengan sangat sederhana, tidak tinggal di hotel non-bintang. Kalau bukan triliuner, miliarder tidak mau bernegosiasi. Perkataan ini membuat mata Julia Tang berkilauan indah. Dia pun tidak bisa menahan diri berbicara soal kenaikan. Clifford Su mengeluarkan selembar cek, menulis beberapa kata di atasnya, kemudian menyerahkannya kepada Julia Tang. Ini adalah selembar cek bernilai 10 juta dolar, karena Clifford Su berada di luar negeri. Jadi cek ini hitungannya dalam dolar AS, 10 juta dolar, setara dengan hampir 60 juta RMB, sekitar 120 miliar rupiah. Ketika Julia Tang mengambil cek tersebut, dia tertawa sampai mulutnya tidak bisa tertutup. Aku benar-benar menantikan suamiku. Akhirnya hari-hari sulit sudah berakhir, dan bahkan menulis cek 10 juta dolar untuk diri sendiri. Gadis baik, beberapa hari yang lalu ibumu meneleponku, mengatakan bahwa perusahaanmu sedang dalam masalah dan kekurangan 8 juta RMB, sekitar 1,6 miliar rupiah. Saat itu, uangku diinvestasi ke pasar saham, jadi aku tidak bisa mendukungmu. Tapi sekarang sudah baik, semua uangku di pasar saham sudah aku ambil. Clifford Su berpikir dan akhirnya mengeluarkan lagi 1 lembar cek dan menandatanganinya. Ini juga cek senilai 10 juta dolar, untukmu. Clifford Su berkata, oh iya,
Uang dalam cek ini tidak dapat segera dicairkan, karena aku baru saja kembali dari luar negeri. Dana masih perlu diawasi oleh departemen terkait. 1 minggu kemudian, pengawasanku dihapus dan uang dalam cek bisa diambil, benarkah? Ada hal seperti ini, meskipun ada beberapa keraguan, tapi perkataan suami sendiri. Bagaimana mungkin Julia Tang tidak percaya, kemudian dia pun setuju. Sekarang dia sedang memegang cek 10 juta dolar di tangannya, merasa cukup percaya diri. Setelah menahan sekian lama, akhirnya saya bisa mengangkat alis dan menghembuskan napas. Besok lusa nenek keluarga Su ulang tahun. Siapa yang berani memandang rendah keluarga kita? Dert ketika satu keluarga dengan bahagia mengobrol, ponsel Michelle Su tiba-tiba bergetar. Dia melihat orang yang menelepon. Ternyata telepon dari nenek keluarga Su. Mengapa nenekmu meneleponmu pada saat ini? Julia Tang bertanya-tanya. Biasanya nenek keluarga Su sangat sibuk. Masalah besar maupun kecil di keluarga Su harus melalui persetujuan darinya. Biasanya saat keluarga ada masalah, semua leluhur keluarga Su yang memberikan pengumuman. Putri sendiri hanya menjabat posisi junior di keluarganya. Sebenarnya apa alasannya kenapa bisa meneleponku secara langsung? Aku juga tidak tahu, kata Michelle Su, menyambungkan telepon, menekan pengeras suara. Michelle Su. Segera setelah telepon terhubung, langsung terdengar suara dari nenek keluarga Su. Nenek, ini aku. Michelle Su menjawab dengan cepat. Michelle Su, nenek ingin memohon satu hal padamu. Di telepon, aku bisa mendengar keengganan nenek keluarga Su. Sebagai pemegang kontrol di dalam keluarga Su, memohon pada seorang junior, pasti benar-benar sulit membuka pembicaraan. Namun, perusahaan Magic Entertainment mengatakan bahwa mereka hanya mengenal Michelle Su, selain dia orang lain tidak diterima. Nenek, kamu menyuruhku. Michelle Su tercengang. Nenek ternyata menelepon karena dia ingin memohon sesuatu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Julia Tang dan Clifford Su juga ikut tercengang, saling memandang satu sama lain, dan melihat keraguan dari mata pihak lawan. Tetapi pada saat ini, bagaimana bisa meninggalkan nenek keluarga Su? Julia Tang dengan sibuk dan berkata, Bu, apa yang kamu bicarakan? Kita satu keluarga, ada masalah apa? Katakan saja. Meskipun sulit untuk mengatakannya, demi urusan besar keluarga kita, nenek keluarga Su akhirnya buka mulut dan berkata, aku ingin memohon kepada Michelle Su, pergi ke perusahaan Magic Entertainment untuk bernegosiasi dan mengemas kembali Emily Liu. Apa yang sedang terjadi? Bukannya nenek keluarga Su sudah menyerahkan tugas ini kepada Henry Su? Mengapa kamu meminta putrimu untuk bernegosiasi? Apakah setelah bernegosiasi, kontribusi akan diambil oleh Henry Su? Hati Julia Tang merasa tidak adil, tetapi bagaimanapun juga nenek keluarga Su adalah kepala utama dari keluarga ini. Dia juga menggunakan nada memohon untuk meminta putrinya pergi bernegosiasi. Dia benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Bu, tidak masalah, aku akan menyuruh Michelle Su pergi bernegosiasi sore ini. Tapi pada saat ini, Michelle Su yang mendengar permohonan dari nenek keluarga Su, langsung gemetaran. Dia mengingat pesan yang dikirim Yogi Chen ke dirinya. Bagaimana dia tahu bahwa nenek akan meneleponnya sendiri? Apakah dia sudah meramalnya? Berpikir sampai di sini, Michelle Su menggigit bibirnya. Entah bagaimana, dia bahkan mengangkat telepon dan berkata, Nenek, aku tidak bisa pergi ke Magic Entertainment untuk bernegosiasi. Bukannya kamu sudah memberikan tugas ini kepada Henry Su? Dia seharusnya bertanggung jawab sampai akhiri. Kamu ternyata berani menolak permohonanku. Nenek keluarga Su sangat marah. Sebagai kepala utama keluarga di keluarga Su, menelepon junior sudah membuat dirinya di posisi yang sangat rendah. Dan sekarang mendengar kenyataan permohonannya ditolak, ini membuatnya merasa sangat marah. Michelle Su, kamu benar-benar cucu nenek yang baik. Apakah kamu sekarang merasa dirimu sangat hebat, dan keluarga Su tanpamu, membuat kita tidak bisa bekerja sama dengan Magic Entertainment? Kamu sungguh tidak ada gunanya. Tidak menunggu nenek keluarga Su menyelesaikan pembicaraannya, Michelle Su sudah mengakhiri teleponnya.
Julia Tang dan Clifford Su tercengang sejenak, dan kemudian Julia Tang meledak marah. Michelle Su, apa kamu gila? Julia Tang marah sampai hampir gila. Dia menepuk meja. Jika kamu melanggar perkataan nenek, bagaimana kita akan hidup dalam keluarga Su selanjutnya? Apakah kamu ingin kita diusir olehnya baru bahagia? Pikiran Michelle Su sangat kacau. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Langsung mempercayai kata-kata Yogi Chen, pada saat dia menjawab telepon. Dengan tidak sadar menolak permohonan nenek, mendengarkan keluhan ibunya. Michelle Su hanya diam saja, mengeluarkan ponselnya, dan diam-diam mengirim pesan ke Yogi Chen, aku sudah menolak permohonan nenek, selanjutnya apa yang harus kulakukan? Bahkan Michelle Su tidak menyadari siapa dirinya barusan. Kemudian tanpa sadar meminta pendapat Yogi Chen. Semua orang mengatakan bahwa Yogi Chen adalah sampah, orang yang tidak ada kemajuan. Bahkan dia sendiri pun berpikiran begitu. Tetapi baru-baru ini, Yogi Chen di saat kritis keluar untuk membantunya memecahkan masalahnya. Dia bahkan tidak sadar mulai mengandalkannya, membuatnya sedikit kebingungan. Derk. Tepat ketika dia mulai berpikir aneh, Yogi Chen membalas pesannya, nenek masih akan datang memohon padamu, tolong jangan berhati lembut dan terus menolaknya. Selain kamu, orang lain tidak akan diterima oleh Magic Entertainment. Percayalah padaku. Melihat 3 kata terakhir dari pesan teks itu, Michelle Su langsung memiliki keberanian di dalam hatinya. Tanpa sadar dia berkata pada dirinya, percayalah padanya, dia tidak akan salah. Ayo kawan semua, jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, agar saya lebih semangat lagi membuat video dan menulis cerita ini.